nama itu berpengaruh sekali. Sampai nanti kalau anak-anak kita namanya Carningkem, tiba-tiba suaminya jadi presiden. Pantes enggak Ibu Carningkem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadinya dalam perjalanan dari rumah menuju Sahibul Hajah ini, di dalam pikiran saya mikir, ini saya mau ngomong apa, temanya apa. Setelah saya duduk, Pak Kliwon tadi memberikan sambutan dengan peraturan pemerintah bahwa anak-anak kita yang lahir tahun 2022 namanya harus tidak boleh satu, mesti 2 nama atau 3 nama. Untuk itu saya ingin memberitahukan, seperti Pak Kliwon katakan, memberi nama anak-anak kita tidak boleh bernuansa negatif. Sebab ning dermayuki masih anak, bocah arane runtah, sepat, lele, boncel, wader dan sebagainya. Ini kita umat Islam ini sungguh sangat telat. Arane telmi. Apa telmi Bu? Telat mikir. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, samu auladakum bima humida wa ma'ubida. Sadaqa Rasulullah. Kata Nabi, berilah nama anak-anakmu dengan nama-nama yang baik, nama yang tersanjung, nama yang indah, nama yang baik. Iya, kasihlah namanya itu melati, mawar. Ya kan begitu. Intan, permata, berlian dan sebagainya. Kok kenapa di Indramayu nama anak-anak nama-nama binatang? Ana sing boncel, kebo, ada lagi runtah. Pemerintah kita baru mengeluarkan undang-undang sekarang. Kita umat Islam sudah 1400 tahun yang lalu Nabi kita mengatakan, berilah namamu anak-anakmu dengan nama-nama yang baik, nama yang tersanjung. Perkasa, Adijaya, Kusuma, Atmaja dan sebagainya. Ada lagi. Memberi nama anak pengen gaya-gaya Islami. Ya, pakai bahasa Arab. Tetapi dia tidak mengerti bahasa Arab. Padu metu bae kan enggak. Namanya siapa? Asal keluar saja namanya. Namanya sayyi'ah. Sayyi'ah itu artinya jelek.
Blesak saya tuh. Ada lagi namanya khoti'ah. Khoti'ah itu ibu artinya dosa. Ada lagi namanya musyrikin. Ada lagi namanya dolimin. Masya Allah. Jahanam ada gak jahanam? Ya bu nanya dulu dong sama kiai. Pak Kiai, saya punya anak, pengen saya kasih nama, bagus enggak? Namanya khoti'ah. Khoti'ah kan dosa. Ada lagi dani'ah. Ini lucu banget gitu, ini lucu banget. Ya Allah ya Rabbi. Dani'ah tuh artinya rendah. Kelas bawah, cengkeromet kata orang sininya. Iya, jadi tolong ibu-ibu ke depan ya kita masyarakat Pawedean kalau ingin memberi nama dengan nama bahasa Arab jangan asal keluar, nanya dulu sama kiai dong. Saya yakin di sini juga ada kiai kok, iya kan? Ya Pak Naib juga kiai tuh, iya Naib sih masa beli kiai, iya nanya dong ini maknanya bagus enggak? Ya, nama-nama ya masih mending nama-nama malaikat Israel, Jibril, Mikail, ya. Hanya saja Mikail itu kalau di Amerika namanya Michael, ya Michael Jackson, ya penyanyi Amerika itu Michael tuh Mikail. Kalau di Perancisnya dibilangnya Michelle. Itu tergantung ucapan masing-masing. Jadi nanya dulu kepada Pak Kiai bagus enggak? Ada musyrikin, ada khoti'ah, ada sayyi'ah, ada dani'ah. Itu semuanya nama-nama jelek semuanya. Itu satu. Kemudian betul tadi Pak Kliwon tidak boleh satu nama. Ini saya mau cerita dulu di Tunisia. Saya ngurusin KTP-nya seorang diplomat, ya, namanya Pak Agus namanya, ngurus KTP diplomat di Kementerian Luar Negeri, gitu. Ditanya namanya siapa, Agus, lakobnya ya Agus, saya bilang. Kunyahnya ya Agus. Ah nggak mungkin. Sampai tukaran kita. Gara-gara namanya Agus tuh. Jadi artinya di dunia ini nama orang itu 3. Di dalam Arab itu ada ism, ada lakob, ada kunyah. Seperti Muhammad Abdul Hamid Al-Ghazali. Kula namanya Abdul Syakur Yasin, Abed Syakur Yasin telu. Hasan Muhammad Al-Banna, 3 nama. Jadi karena namanya satu menjadi masalah. Paham Bu? Nah jadi artinya bahwa nama itu di alam dunia itu namanya 3. Ada name, ada surname, ada family name. Ning Inggrisnya ning Eropa. Bahkan ning Arabe yaitu isim, lakob dan kunyah. 3-3-nya dipakai. Itu aturannya seperti itu. Ya, walhasil kita lalai, kita orang Islam tidak tahu ajaran Islam. Padahal Kanjeng Nabi sudah ngasih pelajaran nama-nama itu harus yang terpuji, yang baik. Intan, Permata, kita apalagi Indah, ya. Kemudian apalagi Sri Hartati, Mulyani dan sebagainya. Nama-nama yang bagus. Kemudian ada lagi namanya dikasih
samu auladakum bima humida wa ma'ubida. Jadi namanya dengan Abdun. Nah, Abdullah bagus, Abdurrahman, Abdul Syakur, Abdul Jalil, Abdul Jabbar, banyak sekali. Abdul Muhid, Abdul Jamil dan sebagainya. Itu bagus. Tetapi ketika kita memanggil nama orang yang diawali dengan Abdun, salah panggil. Namanya Abdullah. Dipanggilnya Allah. Allah. Boleh enggak? Boleh enggak anak kita dipanggil Allah? Jadi kalau nama yang diawali dengan Abdun itu tidak boleh sepotong. Ada enggak di sini yang namanya Abdurrahman? Dipanggilnya apa? Nah, siapa Rahman tuh? Ya Allah, Rahman tuh. Kalau yang namanya Abdurrahim dipanggilnya apa? Rahim itu siapa? Rahim itu siapa? Allah. Orang namanya Abdullah, dipanggilnya apa? Dulo. Iya. Baka Sugi diundangnya Abdullah. Baka dadi pegawai Dulah. Baka melarat Dulek. Iya. Jadi artinya memang nama itu membawa sifat. Ibu-ibu sekalian, nama itu membawa sifat. Jadi kalau namanya Seruwet, namanya Ruwet, namanya Runtah, namanya Boncel, ya kayak boncel. Membawa sifat. Nama itu berpengaruh sekali. Sampai nanti kalau anak-anak kita namanya Carningkem, namanya Carningkem, tiba-tiba suaminya jadi presiden. Suaminya jadi presiden. Pantes enggak Ibu Carningkem? Pantas beli. Sebetulnya tanpa ceramah ini hati kita sebetulnya sudah paham itu tuh. Buktinya wong Indramayu, buktinya orang Indramayu. Namanya Darkem. Pergi ke Jakarta, rambutnya dicat merah, pakai rok mini, ke Jakarta. Namanya siapa, Bu? Darkem. Alhamdulillah berhasil, hanya dalam 4 bulan bisa bikin rumah, bisa punya mobil, bisa beli sawah. Kaya lah. Tiba-tiba ada temennya yang di Jakarta mencari. Ibu, rumahnya Ibu Luciana di mana? Luciana. Orang mana? Orang Pewidean. Blok apa? Blok Bojong. Langka Lucianaku. Ditunjukkan fotonya, Darkem ini. Jadi orang saja ketika sudah kaya, namanya yang jelek diganti gak Pak Kliwon? Diganti. Karena gak pantas nama jelek itu bisa kaya. Paham bikin ki? Kinki arane kaboten aran. Itu persoalannya. Jadi ilmu semacam ini orang Islam kenapa nggak tahu? Kenapa nggak paham? Baru setelah ada peraturan pemerintah, ya kan? Nah itulah. Ya karena kita ngajinya ini, kalau ngaji mah tiap hari, tapi yang dibahas adalah
hanya ganjaran, ganjaran, ganjaran. Surga, neraka, bolak-balik haram dan halal. Ya beli pinter-pinter akhirnya tuh. Ngaji angker goblok, angker. Ya udahlah, nggak ada masalah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.